Oke, boleh langsung dimulai saja, Pak deh. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bertemu muka melalui room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, didengar suara saya? Siap, dengar Pak. Siap didengar, Pak. Ya, oke. Dengar, Pak. Ya. Oke, pertemuan kedua ini, di sesi kedua ini kita akan mendiskusikan, memberikan penguatan-penguatan sama kita semua keterkaitan agenda 2 dengan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah adik-adik buat ya. Ya, karena kita ini arahnya ke rancangan aktualisasi, tentunya pembahasan ini lebih dikerucutkan bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di aktualisasinya kita. Dan saya sudah bilang sama adik-adik semuanya, kalau sebisanya sudah dikonsultasikan dengan mentor, sehingga penugasan-penugasan yang kita buat sudah mengarah ke aktualisasi. Ya, sehingga saran dan masukan sangat bermanfaat untuk kesempurnaan dari rancangan aktualisasinya kita. Tapi walaupun demikian, kita juga diminta kepada kita semua untuk melatih diri kita untuk menganalisis sesuatu apa yang kita lihat dan kita dengar. Dalam hal ini adalah bagaimana kita melihat sebuah video, kemudian mengidentifikasi, mencari penyebabnya dan memberikan solusinya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan keterkaitan antara solusi-solusi yang kita tawarkan dengan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, sampai kolaborasi. Oke, Bapak, Ibu semuanya, adik-adik, anak-anak semuanya. Untuk sesi pertama kami persilakan dari teman-teman yang mewakili kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil penugasannya. Silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Nanti Anita. Ya, silakan Bu Anita. Izin Pak, tugas individu atau tugas kelompok? Yang kelompok dulu. Yang mewakili Pak. kelompok 1 ya. Saya kayaknya kelompok 2, Pak. Dedi. Oh, kelompok 2. Yang Kelompok 2, 1. Dedi. Enggak apa-apa, kelompok 2 duluan enggak apa-apa. Ya. Ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas kelompok agenda 2 dari kami, kelompok 2. Jadi di sini tugas kami kelompok 2, kami diminta untuk mengidentifikasi isu-isu dari studi kasus di mana pada bencana erupsi di Gunung Semeru. Di sini kami tampilkan bagaimana kondisi dari pasca erupsi yang terjadi di Gunung Semeru. Kemudian mengidentifikasi kasus
Setelah menonton video bagaimana kejadian erupsi Gunung Semeru, kami mengambil beberapa isu yang diangkat. Yang pertama yaitu terjadinya gangguan aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan mobilitas masyarakat. Kemudian isu yang kedua adalah adanya aliran lahar dingin yang dapat membahayakan masyarakat, terutama para penambang pasir. Kemudian isu yang ketiga adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan para pengungsi. Isu yang keempat adalah masyarakat yang masih menghuni daerah-daerah yang sudah dianggap rawan bencana. Kemudian isu yang kelima adalah resiko gangguan kesehatan masyarakat di pengungsian. Selanjutnya, ini adalah juga merupakan gambaran bagaimana kondisi dari erupsi Gunung Semeru, dan ini adalah proses di mana sementara dibangunnya jembatan darurat, yaitu jembatan gantung. Kemudian, adapun yang menjadi penyebab masalah dari 5 isu yang diangkat di atas adalah yang pertama, terputusnya jembatan Geladak Perak yang memutuskan konektivitas Lumajang dan Malang. Jadi, dengan terputusnya salah satu jembatan yang merupakan alat vital yang menghubungkan antara beberapa daerah, sehingga menyebabkan yang pertama kurangnya koordinasi antara yang menyebabkan isu yang diangkat tadi di atas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara pos pantau gunung api PPGA di Gunung Semeru dengan early warning system dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya harta benda dan mata pencaharian para pengungsi, kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan daerah-daerah yang rawan bencana. Kemudian yang terakhir adalah kepadatan pengungsi di titik pengungsian, serta kehilangan benda dan keluarga yang menyebabkan gangguan psikis. Jadi penyebab masalah yang kami tuliskan di sini berhubungan dengan isu yang kami angkat di awal tadi. Jadi poin-poinnya ini berhubungan dengan isu, misalnya poin 1, masalah dari poin 1 tadi berhubungan dengan isu yang dengan masalah yang diangkat di sini. Ini adalah kondisi jembatan Geladak Perak, ini yang posisi sebelum erupsi Semeru, kemudian ini adalah foto setelah terjadinya erupsi Semeru. Kemudian solusi. Ada beberapa solusi yang dilihat. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan TNI Polri. Kemudian membuat jembatan darurat yang menghubungkan Lumajang dan Malang. Sambil menunggu pembuatan jembatan, selanjutnya membuat jembatan permanen. Kemudian adalah membuat jalan alternatif. Selanjutnya, menyalakan EWS dengan waktu yang cukup, mengkaji jangkauan EWS dengan masyarakat yang rawan terkena bencana, dan kesigapan dari petugas PPGA Gunung Semeru. Kemudian memberikan bantuan pangan, seperti mendirikan dapur umum, bantuan papan, seperti mendirikan tenda pengungsian, kemudian bantuan sandang, seperti memberikan pakaian layak pakai, dan sosialisasi daerah yang rawan bencana dan resikonya. Kemudian, menambah titik pengungsian dan membuka layanan trauma healing. Ini adalah gambaran dari gubernur yang turun langsung ke lapangan, dan yang di bawah ini adalah ketika kunjungan dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo ke daerah pasca bencana. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Jika dilihat langsung, hal-hal yang berhubungan dengan orientasi pelayanan adalah yang pertama, ketika Gubernur Jawa Timur yang turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lokasi bencana dan bertemu warga yang terdampak. Kemudian adanya kerjasama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan TNI Polri. Kemudian menambah titik relokasi pengungsian sebanyak 23 titik untuk menghindari penumpukan pengungsi. Membangun jembatan darurat, serta membuat jalan alternatif dan mengirim logistik ke lokasi bencana. Jadi ketika kita lihat semua yang dilakukan di sini itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian akuntabel. Akuntabel di sini
Poin pertama adalah Presiden Jokowi didampingi menteri terkait turun langsung terlibat dalam rencana pembangunan infrastruktur pasca bencana. Kemudian Gubernur Jawa Timur yang turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lokasi bencana dan bertemu dengan warga yang terdampak. Dan yang ketiga adalah penggunaan anggaran penanggulangan bencana dengan tepat sasaran. Jadi ketika kita lihat di sini, yang pertama itu Pak Presiden Jokowi itu berkata untuk turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur pasca bencana. Kemudian kompeten. Kompeten di sini, Gubernur Jawa Timur melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan, yaitu melaksanakan koordinasi dan mendampingi dan mengayomi masyarakat. Poin yang kedua adalah keterlibatan beberapa instansi yang ikut serta selama masa tanggap darurat Semeru sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian harmonis. Harmonis di sini yang pertama memberikan bantuan secara merata tanpa memandang status sosial, ras, suku, dan agama. Kemudian menghadirkan tim kesehatan untuk melakukan pendampingan psikologis bagi korban bencana. Yang ketiga, menciptakan suasana kerjasama di antara sesama tim yang terlibat di dalam proses penanggulangan bencana. Harmonis, loyal, yang pertama adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua adalah dengan menjaga privasi dengan tidak menyebarkan foto-foto sensitif korban jiwa. Kemudian adaptif. Adaptif di sini yang pertama adalah Gubernur Jawa Timur yang berkantor darurat di lokasi bencana demi tetap bisa memantau setiap proses penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, pemetaan daerah yang rawan bencana. Yang ketiga, menambah titik relokasi pengungsian. Yang keempat, melakukan upaya mitigasi bencana secara tepat dan tanggap. Kolaborasi. Kolaborasi di sini yang pertama dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan TNI Polri. Yang kedua, membuka kesempatan kepada relawan untuk ikut terlibat. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan daerah di sekitar yang tidak terdampak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita mewakili kelompok 2. Mohon di-share yang di atas. Jangan ditutup dulu. Oh iya. Kembali ke atas ke identifikasi. Oke. Identifikasi permasalahan tadi. Ini, Pak. Ya, oke. Oke. Ya, slide berikutnya, slide keempat ya. Oke. Keempat. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Yang identifikasi tadi. Yang slide keempat. Ya. Jadi terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Ibu Anita. Kalau Ibu Anita stream dari mana ini? Siap dari rumah, Pak. Dari rumah, dari Poso, iya, Pak. Oke. Yang keempat, slide 4. Iya, ini. Nggak usah di slide show lagi. Ya. Oke. Jadi kelompok 2 telah memberikan identifikasi isu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah tugasnya adik-adik untuk mengidentifikasi. Ya. Nah, ternyata apa yang kita lihat itu ketika kita teliti, kita detail memberikan identifikasi, ternyata ada 5 gitu ya identifikasinya. Kemudian terjadinya gangguan, aliran, kebutuhan akan sandang, masyarakat masih menghuni daerah yang sudah dianggap rawan, kemudian risiko gangguan kesehatan, inilah permasalahan-permasalahan yang ada di kita. Ya. Kemudian penyebabnya sekarang penyebab. Slide 7. Iya, Pak. Slide 7 ini, Pak.
Oke, iya. Mohon maaf videonya saya matikan. Mungkin di tempat saya yang bermasalah, terputusnya jembatan, kurangnya koordinasi, hilangnya harta benda, kurangnya pengetahuan, kepadatan. Oke. Jadi ketika kita mengidentifikasi ada 5, maka penyebab isunya juga 5. Begitu juga nanti di aktualisasinya adik-adik, ketika adik-adik mengidentifikasi ada ada 5, maka penyebabnya juga 5. Ya. Kemudian solusinya solusi itu di slide 10 ya. Iya Pak, slide 10. Oke. Ya, berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang bisa adik-adik lakukan. Ya. Terkait artinya Bapak dan Ibu ikut menjadi tim di dalamnya. Kemudian membuatan jembatan darurat. Ya. Ini kalau kita sendiri sebagai seorang ASN tidak bisa langsung seperti ini. Harus kalau di dalam karena ini pekerjaan besar ya. Kalau diaktualisasikan nggak mungkin gitu. Tapi ini sesuatu yang bisa dilaksanakan dalam kejadian itu. Ya dalam penugasan ini boleh gitu ya. Nah, kemudian membuat jalan alternatif adalah kegiatan besar, menyalakan EWS dengan waktu yang cukup. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian memberikan bantuan pangan. Ini juga bisa kita lakukan sebagai seorang ASN. Sosialisasi juga bisa kita lakukan, dan menambah titik pengungsian juga bisa kita lakukan. Dari solusi ini, kalau solusi adik-adik lebih dari identifikasi dan penyebab boleh. Ini solusinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya dari 7 solusi ini mana yang bisa kita lakukan? Ya begitu juga nanti diaktualisasi. Bapak Ibu memberikan alternatif pemecahan masalahnya dengan penyebab-penyebab yang 5 tadi. Pemecahan masalahnya bisa 7 atau solusinya. Nah, dari 7 ini mana yang bisa saya lakukan? Oh ini di dalam aktualisasi misalnya ya, kita mengerucut ke sana. Oh sosialisasi bisa, ya memberikan bantuan pangan bisa, gitu ya. Oh ada hal-hal yang bisa saya lakukan terkait dengan tupoksi saya sebagai seorang ASN. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian untuk keterkaitannya dengan ini berakhlak dengan tahapan dengan ini tema ini, coba salah satunya yang berorientasi pelayanan. Nah, ini salah satu contohnya. Gubernur Jawa Timur yang turun langsung ke lokasi untuk menunjukkan isu bencana bekerja sama dengan kementerian. Oke. Menambah titik relokasi untuk menghindari penumpukan pengungsi, membangun jembatan darurat, membuat jalan alternatif, mengirim logistik ke lokasi bencana. Oke. Oke, jadi ini salah satu narasi. Narasi berikutnya yang akuntabel coba. Presiden Jokowi didampingi menteri terkait turun terlibat gubernur. Oke, jadi ada yang namanya kemarin kita diskusikan bahasa panduan perilaku dan bahasa operasional ya. Bahasa panduan perilakunya adalah dalam hal ini Presiden Jokowi bertanggung jawab atas erupsi Merapi dengan dilihat gini, kunjungan Jokowi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang presiden dalam menangani kasus Merapi gitu ya. Gubernur Jawa Timur ya bertanggung jawab ke lokasi bencana
sampai menginap 4 hari itu sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang gubernur, begitu ya bahasanya. Nah, kemudian menggunakan anggaran penanggulangan bencana ini bertanggung jawab tentang penggunaan anggaran dalam penanganan erupsi Gunung Semeru, begitu bahasanya ya. Oke, oke, mohon ditutup, di stop share, Bu Anita. Siap, sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi bahasa perilaku dari keterkaitan ya nilai-nilai dengan tema itu harus dipadukan. Tapi yang ditulis adalah sudah menggambarkan sebetulnya ya, tinggal memberikan narasi penghubung antara kejadian dengan nilai-nilai berakhlak. Oke, makasih banyak atas upaya kelompok 2 yang telah memberikan sajian yang cukup bagus. Oke, makasih Bu Anita dan teman-teman kelompok 2. Berikut kami persilakan kelompok 1 yang mewakili siapa? Saya coba, Pak. Iya, silakan. Saya. Filenya dibuka dulu baru share screen, Pak, supaya nggak berat. Di stop share dulu, di stop dulu, baru filenya dibuka, baru share. Kurang bagus jaringan, Pak. Minta maaf. Iya, Pak, di stop dulu, baru dibuka PowerPoint-nya, baru di share ke Zoom. Karena di saya masih kelihatan. Tidak kedengaran suaranya. Oh, tidak kedengaran suara saya. Suara saya tidak terdengar. Ya. Tugas Oke, untuk itu tugas sudah. kelompok 1 agenda 2 Ya, dengan judul video selamat pagi Rizky.
mengidentifikasi kasus atau masalah yang ada, yaitu adanya dalam video ini adanya percobaan gratifikasi oleh pemilik proyek kepada Risa. Yang kedua, adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh pimpinan dan pengusaha. Yang ketiga, Pak Arwoko melihat proses transaksi suap menyuap antara pengusaha dan pimpinannya. Yang keempat, adanya perlakuan khusus pada orang yang memiliki status sosial atau ekonomi yang tinggi. Yang kelima, adanya percobaan gratifikasi oleh pengusaha beras pada Bapak Arwoko. Yang keenam, kasus korupsi yang terus meningkat dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, adanya pungutan liar oleh oknum polisi lalu lintas pada pengendara motor. Yang kedelapan, kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan meningkat. Yang kesembilan, adanya kesulitan ekonomi di keluarga Bapak Arwoko. Yang ke-10, istri Bapak Arwoko kesulitan dalam membeli obat. Untuk penyebab dari masalah atau kasus yang terjadi dalam video, karena adanya pemilik proyek tidak mau mengikuti prosedur dalam pengurusan izin. Yang kedua, kurangnya pendapatan atau gaji pimpinan. Yang ketiga, kurangnya pendapatan atau yang keempat, karena ingin mendapatkan status sosial atau ekonomi yang tinggi. Yang kelima, karena dia merasa mampu membeli semuanya dengan uang. Seterusnya, karena adanya kebiasaan tindakan korupsi. Kemudian karena adanya oknum polisi yang menginginkan pendapatan lebih. Kemudian rendahnya daya saing dalam mencari pekerjaan. Terus kemudian kurangnya pendapatan Bapak Arwoko dan karena kesulitan ekonomi yang dialami keluarga Bapak Arwoko. Solusinya yang pertama, proses perizinan solusinya adalah Ya, sudah itu tadi. maaf Pak. Ini penyebab. Di bawahnya lagi, Pak. Lagi Ya, ini solusi. Di ini aja, Pak. Sudah, ini solusi sudah. Tuh. Maaf Pak, Mak. Oke, sudah. Bisa nih Pak. Sudah. Solusinya memberikan gaji tambahan. Yang kedua, seterusnya Bapak Arwoko tidak mengikuti jejak pimpinannya. Terus memutus mata rantai
kebiasaan tersebut. Kemudian Bapak Arwoko menolak dengan tidak menerima tawaran tersebut. Kemudian mengadakan solusi yang seterusnya mengadakan pusat pelayanan pengaduan tindakan korupsi. Terus melaporkan oknum polisi ke atasannya. Kemudian mengupdate ilmu dan berusaha menunjukkan kemampuan diri. Seterusnya memberikan bonus atau penghargaan kepada pegawai teladan. Kemudian memberikan kebijakan untuk menebus obat setengah resep. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama poin 1 berkaitan dengan akuntabel, yaitu Risa bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua berkaitan dengan akuntabel, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, poin ketiga, Pak Arwoko loyal, yaitu Pak Arwoko menjaga nama baik pimpinan. Yang keempat, berkaitan dengan harmonis, yaitu jangan memandang orang dari latar belakangnya. Yang kelima, poin kelima berkaitan dengan akuntabel, yaitu Pak Arwoko jujur dan berintegritas. Yang keenam, berkaitan dengan adaptif, harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan ke arah yang positif. Poin yang ketujuh, berkaitan dengan akuntabel, yaitu ketidakjujuran karena jujur dan menyalahgunakan wewenang. Poin yang ke-8 berkaitan dengan kompeten, yaitu terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Poin yang ke-9 berkaitan dengan kolaboratif, di mana istri Pak Arwoko mau bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Poin yang ke-10 berkaitan dengan berorientasi pelayanan, di mana pelayan apotik melayani dengan ramah dan sepenuh hati. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Hampir sama dengan kelompok 2 ya, mengidentifikasi dengan baik dengan 10 identifikasi isunya, kemudian penyebabnya, dan memberikan solusi juga 10. Dan terima kasih sudah berupaya ya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, di keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak adalah ya perlu ditambahkan kegiatannya, misalnya Pak Arwoko bertanggung jawab dalam hal apa gitu ya. Dan tadi di salah satu yang saya simak, Pak Arwoko bertanggung jawab dalam hal ya tugas yang diamanahkan ke beliau gitu ya. Ya ditambahkan narasinya ya untuk kegiatan-kegiatan di agenda berikutnya ya, agenda-agenda yang ketiga dan diaktualisasinya nanti. Oke. Terima kasih, boleh di stop Pak Hamdan. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kelompok 1 dan 2 ya telah memberikan alur pemikiran, analisis dengan baik. Dan berikut kami persilakan untuk mempresentasikan penugasan individu ya, mulai dari Ibu Widya ya. Kami persilakan Bu Widya. Keterkaitan antara nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan yang disajikan. Kami persilakan yang direncanakan.
Ibu Widya, dengar suara saya? Mungkin Pak, sementara loading Pak. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas individu dari agenda 2. Mohon maaf Pak, ini judulnya saya lupa kasih masuk. Di sini judulnya yaitu membuat media kuesioner melalui Google Form untuk mempermudah dalam penyimpanan bahan laporan atau penyiapan laporan evaluasi program. Ya. Untuk rencana kegiatan aktualisasinya di sini ada kegiatan yang pertama yaitu melakukan sosialisasi. Untuk tahapan kegiatannya yaitu membuat janji dengan mentor dan keterkaitannya antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kemudian di sini ada menemui mentor langsung untuk keterkaitannya antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan maksud konsultasi dan keterkaitannya di sini dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang keempat di sini untuk kegiatan sosialisasi tahapannya yaitu mendengarkan dan mencatat arahan mentor. Dan keterkaitannya di sini dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu persiapan pembuatan draft kuesioner. Tahapan kegiatannya di sini yaitu mengumpulkan hasil masukan dari mentor dan rekan kerja. Untuk keterkaitan antara tahapan dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua di sini ada menyiapkan alat tulis dan laptop. Untuk keterkaitannya di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari materi masukan dari mentor dan referensi dari internet yang diperoleh. Dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan draft kuesioner dengan menggunakan Google Form. Dan tahapan kegiatannya di sini yang pertama yaitu menyiapkan draft kuesioner. Di sini saya jelaskan keterkaitannya antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana di sini kita menyiapkan informasi yang aktual dan akurat serta catatan dalam menindaklanjuti kegiatan. Yang kedua yaitu akuntabel, yaitu mencari alternatif cara penggunaan bahan dan alat kerja. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten, melaksanakan kerja yang ditetapkan, dan loyal, melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Kemudian adaptif, manfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang baik, dan kolaboratif, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kerja. Kemudian di sini tahapan yang kedua yaitu membuka dan menyalakan laptop. Untuk keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita menindaklanjuti setiap kegiatan, dan akuntabel yaitu menggunakan sarana prasarana dan alat kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian untuk kompeten, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Dan loyal yaitu
yaitu menjalankan sistem kerja dengan menggunakan IT atau informasi atau teknologi informasi. Untuk kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan IT untuk tujuan kegiatan. Kemudian di sini ada tahapan yang ketiga yaitu menyambungkan laptop dengan jaringan internet. Untuk keterkaitannya dengan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kemudian akuntabel yaitu mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana untuk mendapatkan informasi. Dan kompeten yaitu menyelesaikan masalah secara komprehensif. Adaptif, menjalankan sistem kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan kolaboratif yaitu mengoptimalkan sumber daya yang mendukung kinerja. Dan untuk tahapan yang keempat yaitu membuka Google Form dengan mencari web form google.com, yaitu keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita melaksanakan tugas dengan cara bertanggung jawab, dan akuntabel yaitu belajar secara mandiri, kompeten menyelesaikan masalah lewat penggunaan media sosial, loyal yaitu melaksanakan keputusan yang sesuai dengan ketentuan, adaptif memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik, dan kolaboratif yaitu mengoptimalkan sumber daya. Kemudian di sini ada menginput kuesioner ke dalam Google Form. Untuk keterkaitannya dengan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, di mana cekatan dan solutif dalam menindaklanjuti pekerjaan. Untuk akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan harmonis, menghormati gagasan yang disampaikan oleh orang lain, loyal yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan mentor, adaptif yaitu menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Kemudian di sini ada juga tahapan yang terakhir yaitu melakukan uji coba penggunaan Google Form, di mana keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan jika belum berhasil, kemudian akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, serta memanfaatkan fasilitas kantor secara bertanggung jawab. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, memberikan solusi sesuai dengan kewenangan. Loyal, melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan. Adaptif, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian kolaboratif, yaitu melakukan pergerakan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan dalam penggunaan Google Form. Tahapan kegiatannya di sini yaitu membuat rekap hasil penilaian, dan keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu menelaah hasil penilaian, di mana keterkaitannya di sini dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tahapan yang ketiga di sini yaitu menyimpulkan hasil penilaian, dan keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih Pak, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Oke, terima kasih Bu Widya ya. Ini salah satu contohnya, misalnya di kegiatan ke-1 ya. Enggak, yang dinarasikan, yang tadi. Yang dinarasikan salah satu tahapan, coba. Ini kan belum dinarasikan kegiatan 1. Iya, Pak. Kegiatan yang dinarasikan tadi. Yang keempat. Yang keberapa, Pak? Coba terus. Nah, ini yang ketiga. Oke, sudah. Sudah ketiga itu. Oke, ini menyiapkan draft kuesioner, berorientasi pelayan menyiapkan informasi yang akurat
dan serta cekatan dalam menindaklanjuti kegiatan. Jadi ini mencari alternatif cara penggunaan bahan dan alat kerja, melaksanakan kerja yang ditetapkan, melaksanakan keputusan yang jadi bahasa-bahasa seperti ini nanti ditambahkan, misalnya berorientasi pelayanan, menyiapkan informasi yang aktual dan akurat, serta cekatan dalam menyiapkan kuesioner, menyiapkan draft kuesioner. Yeah. Akuntabel juga gitu, bertanggung jawab dalam menyiapkan draft kuesioner. Ya, kompeten melaksanakan kerja dengan baik dalam menyiapkan draft kuesioner. Jadi di tahapan kegiatan ini juga dinarasikan di sini, di sebelahnya, di kolom berikutnya. Ya, untuk teman-teman yang lainnya ini mewakili ini Bu Widya untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian adaptif, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang baik dalam menyiapkan draft kuesioner. Pokoknya bahasa tahapan ini diikutkan di dalam keterkaitannya, mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kerja dalam hal menyiapkan draft. Ini misalnya membuka dan menyiapkan laptop. Ya, jadi berorientasi pelayanan. Menindaklanjuti setiap kegiatan. Membuka, kemudian akuntabel. Menggunakan sarana prasarana dan alat kerja dalam kompeten. Nah, nanti bahasanya dilurus-luruskan sesuai dengan keterkaitan antara panduan perilaku dengan tahapan kegiatan. Ya, begitu untuk teman-teman semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di tempat saya ini lampunya padam gitu ya. Tapi ini masih bisa gitu ya. Jadi kita lanjutkan sampai di laptop saya ini tidak bermasalah gitu ya. Oke, terima kasih Bu Widya. Ambil sampel yang lain lagi. Ya, silakan di stop Bu Widya. Ini tadi apa rencana kegiatannya untuk apa tadi itu? Untuk siapa? Penggunaan Google Form tadi. Yang kegiatan yang direncanakan tadi loh. Iya. Untuk siapa itu? Penggunaan Google Form. Untuk bidangnya saya, Pak. Dalam rangka? Untuk mempermudah penyiapan laporan dalam evaluasi program. Oh, penyiapan laporan berarti nanti kegiatannya yang seperti dicontohkan Bu Widya tadi, ya perencanaan, kemudian mendesain Google Form-nya, kemudian menginput ya, menginput data-datanya, seberapa banyak yang diinput baru evaluasi. Ya, harus ditambahkan dengan data yang diinput, ditunjukkan pertama perencanaan, kedua desain Google Form-nya, yang ketiga menginput datanya, data yang kapan yang diinput, kemudian yang terakhir evaluasinya, sudah seberapa banyak data yang diinput. Begitu Bu Widya. Makasih. Ya, oke, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Dedi sudah ya. Pak Hamdan dengan Ibu Atika tadi. Pak Dedi ya bisa menyajikan penugasan individunya, silakan. Sebagai contoh untuk teman lainnya.
Cek. Cek. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Izin saya mau mempresentasikan tugas individu. Di sini saya rancangannya saya belum tulis pada rencana aktualisasi pelaksanaan SOP pelayanan rujukan pada ruang pelayanan Puskesmas Gintu melalui inovasi pecat paru. Perawat cepat tanggap rujuk. Rekapitulasi rencana. Yang pertama, kegiatan melapor kepada mentor atau atasan terkait rencana yang akan dilakukan. Tahapan melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor membahas rencana kegiatan. Di sini nilai berakhlaknya saya mengambil dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan meminta arahan dari atasan atau mentor. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Kemudian membuat surat persetujuan kegiatan aktualisasi. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Kemudian masuk di kegiatan penyusunan pembuatan materi sosialisasi dan format monitoring rujukan gawat darurat pasien di ambulans sesuai standar operasi prosedur. Tahapan penyusunan materi sosialisasi dan draft monitoring rujukan berdasarkan SOP. Dari hubungannya dengan berakhlak, saya mengambil dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kemudian mengusulkan materi sosialisasi dan draft monitoring rujukan yang sesuai SOP kepada Kepala Puskesmas dan penanggung jawab unit gawat darurat atau UGD. Saya mengambil dari orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Melaporkan hasil perbaikan materi sosialisasi dan monitoring draft rujukan yang telah dikoreksi kepada Kepala Puskesmas dan bertanggung jawab dan penanggung jawab unit gawat darurat. Saya mengambil dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketiga melakukan sosialisasi kepada perawat ruang pelayanan gawat darurat dan bidan tentang penerapan penggunaan draft monitoring rujukan dan yang sesuai SOP. Tahapan membuat daftar hadir dan undangan serta peserta sosialisasi. Saya mengambil dari pelayanan, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Saya mengambil dari segi akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, serta kolaboratif. Kemudian melakukan sosialisasi kepada perawat dan bidan. Dari segi pelayanan, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menentukan rencana tindak lanjut sosialisasi, membentuk tim pecat paru atau petugas cepat tanggap pasien rujuk. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,
serta kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keempat, membentuk tim pecat paruh atau petugas cepat tanggap pasien rujuk. Di situ tahapannya melakukan diskusi untuk memilih tim pecat paruh. Dari segi orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dari orientasi pelayanan, akuntabel, kemudian harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menentukan tugas yang akan dilakukan oleh tim pecat paruh. Saya ambil dari akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Melakukan penandatanganan komitmen tentang penerapan penggunaan monitoring rujukan. Dari segi akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masuk di kegiatan yang kelima, melaksanakan penerapan penggunaan sistem rujukan yang sesuai SOP. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan mencatat biodata dan anamnesa pasien di buku register ruang gawat darurat. Saya hanya mengambil dari segi akuntabel dan kolaboratif. Mengurus persiapan rujukan. Dari segi orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian melaksanakan rujukan gawat darurat. Dari segi orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keenam, evaluasi penggunaan sistem rujukan yang sesuai SOP. Mengevaluasi bukti laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kemudian adaptif dan kolaboratif. Mengolah data hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian merumuskan hasil evaluasi. Dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Hubungan keterkaitan antara tahapan kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama, kegiatan melapor kepada atasan atau mentor terkait rencana yang akan dilakukan. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan. Dari nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, ramah saat melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian akuntabel, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan dan tahapan yang akan saya lakukan secara bertanggung jawab sehingga mendapat dukungan dengan baik. Kompeten, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan agar dapat saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dengan sifat menghargai, membahas rencana kegiatan agar dapat saya melakukan tugas dengan baik. Loyal,
melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dengan memegang teguh ideologi dan membahas rencana kegiatan agar saya dapat melaksanakan sesuai yang diinginkan. Adaptif, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan yang akan saya lakukan dengan bertindak proaktif dalam menyusun rencana aktualisasi. Kolaboratif, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan secara terbuka agar saya dalam melakukan aktualisasi dapat bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Meminta arahan dari atasan atau mentor. Berorientasi pelayanan, meminta arahan dari atasan atau mentor secara ramah dan agar saya dalam melakukan aktualisasi berjalan sesuai apa yang diinginkan. Akuntabel, meminta arahan dari atasan atau mentor agar saya dalam melaksanakan tugas penuh dengan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas aktualisasi. Cukup Pak Dedi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Kita kembali ke atas lagi di kegiatan-kegiatan tadi. Jadi kegiatan Pak Dedi ini adalah kegiatan rujukan ya, memberikan rujukan pada pasien dari puskesmas ke rumah sakit. Ya, begitu. Dengan poin-poin yang cukup ini cukup rinci sudah ya. Ya. Saya pikir tadi di judulnya ini si cepat paru gitu ya. Siap, Pak. Si cepat bukan pecat ya, tapi ternyata petugas cepat tangga pasien rujuk gitu ya. Pecat paru. Nah, jadi sudah oke, mulai dari melapor, kemudian menyusun desainnya untuk sosialisasi, kemudian sosialisasinya ke tim nakes kan? Iya, Pak. Iya. Ya, bagaimana cara mengantar pasien rujukan. Ya, kemudian setelah itu penerapannya harus ada namanya aksi perubahan itu Bapak Ibu, harus ada aksinya, harus ada kegiatannya. Ketika SOP itu sudah disosialisasikan, maka harus diterapkan di dalam 1 bulan itu mudah-mudahan ada salah satu lah rujukan. Ya, sehingga di SOP-nya yang setiap berapa menit dievaluasi pasiennya itu, dideteksi pasiennya itu harus dilakukan, dan di situ tadi ada juga bukti-bukti rekam medik setiap dalam perjalanannya. Itu dari sisi kegiatannya. Kemudian dari sisi nilai berakhlaknya coba ke bawah tadi. Ya. Ada penerapan SOP-nya kan Pak Dedi ini? Siap, Pak. Ya, oke. Nah, ini melakukan konsultasi dengan atasan, berorientasi pelayanan, ramah saat melakukan konsultasi. Jadi ramah dari panduan perilaku, melakukan konsultasi di tahapan kegiatan. Ya, coba kita lihat di harmonis yang narasinya panjang sekali nih ya. Melakukan konsultasi dengan atasan mentor dengan sifat menghargai dalam membahas rencana kegiatan agar dapat saya melaksanakan tugas dengan baik. Ya, boleh juga disingkat membangun harmoni pada saat konsultasi. Ya, jadi kalau ini nanti dipindahkan ke tabel, terlalu banyak tabelnya Bapak Ibu ya. Walaupun ini untuk Pak Dedi, untuk semua, bukan hanya untuk Pak Dedi, tapi untuk semuanya. Iya, kalau yang nomor 1 ini oke, ramah saat melakukan konsultasi dengan mentor. Seperti inilah bahasanya ya. Ini adaptif, melakukan konsultasi dengan atasan mentor dan membahas rencana kegiatan. Ini bisa disingkat, ya, memaparkan atau menjelaskan ide-ide yang akan dilakukan dalam aktualisasi. Itu sudah menjelaskan ide-ide yang akan diaktualisasikan kepada mentor. Itu sudah cukup narasinya ya. Kalau panjang gini nanti halaman rancangannya Bapak Ibu akan banyak sekali gitu ya. Ya, oke, itu hal yang bisa didapatkan dari penayangan Pak Dedi, Bapak Ibu ya. Yang pertama, aksi perubahan, aksi aktualisasi itu harus ada
penerapannya itu sudah, kemudian di dalam keterkaitan antara nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan, narasinya simpel tapi mewakili antara panduan perilaku dan tahapan kegiatan. Oke, makasih Pak Dedi. Siap. Ya. Oke, berikut kami persilakan Ibu Ruth. Siap, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin share screen. Ya. Ya, sambil menunggu Bu Ruth share screen, sekali lagi bahwa kegiatan kita harus ada unsur IT-nya. Jadi bagaimana pedoman SOP rujukan itu bisa di-share ke link atau ke barcode. Ya, ketika orang pakai barcode-nya kita, dia akan tahu bagaimana rujukan itu, tata cara rujukan ke rumah sakit. Tata cara memberikan rujukan dan bagaimana melaksanakannya itu juga bisa di-link-kan supaya kegiatan kita ada unsur IT-nya. Ya, silakan Bu Ruth. Ya, terima kasih Pak. Ini adalah tugas saya dengan judul edukasi nilai-nilai berakhlak pada rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan edukasi terhadap masyarakat terkait stunting di wilayah kerja Puskesmas Tagoyong. Yang pertama, persiapan kegiatan edukasi stunting. Menyiapkan data balita yang stunting. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, melakukan perbaikan jika ada data yang keliru, yaitu berorientasi pelayanan. Yang kedua, menyiapkan data dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan, yaitu berkaitan dengan akuntabel. Selanjutnya, menyiapkan materi dan media edukasi orang tua balita stunting. Menyiapkan materi dan media edukasi sesuai dengan kebutuhan orang tua balita stunting, yaitu berorientasi pelayanan. Menyiapkan materi dan media edukasi secara cermat dan penuh tanggung jawab, akuntabel. Menyiapkan materi dan media edukasi dengan kualitas terbaik, kompeten. Selanjutnya, menyiapkan materi dan media edukasi yang inovatif dan kreatif, adaptif. Selanjutnya, menyiapkan alat antropometri, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, pita pengukur lingkar lengan atas atau lila. Yang pertama, menyiapkan alat antropometri dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan, akuntabel. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten. Menyiapkan biskuit makanan tambahan balita stunting, menyiapkan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan balita stunting, berorientasi pelayanan, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi terkait stunting, melakukan pretest kepada ibu balita sebelum melakukan penyuluhan atau edukasi. Selanjutnya, melakukan penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar lengan atas balita. Melakukan penyuluhan dengan ramah dan memahami kebutuhan balita stunting, berorientasi pelayanan. Melakukan edukasi secara efektif dan efisien dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, akuntabel. Melaksanakan berikan edukasi dengan media menarik dan memanfaatkan media sosial untuk berkonsultasi dan memantau perkembangan dari edukasi yang telah diberikan. Adaptif, melakukan edukasi secara terbuka dan bekerja sama dengan ibu balita untuk menyepakati tujuan bersama, yaitu saling belajar satu sama lain untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki status gizi balita stunting. Kolaboratif. Terima kasih Pak, sekian. Sorry. Coba di scroll ke atas judulnya. Sorry.
edukasi terhadap masyarakat terkait stunting. di Masyarakat wilayah terkait stunting di wilayah kerjasama. Yang pertama persiapan, yang kedua coba ke bawah, kasih ke Penyuluhan bawah atau Bu, edukasi Bu Ruth. terkait stunting. Sudah Pak, izin. Kegiatan kedua apa? Penyuluhan atau edukasi terkait stunting. Ya, terus yang ketiga Izin Pak. Baru sampai di yang kedua. yang ketiga Izin Pak, belum ada. Soalnya judul ini saya belum konsulkan dengan mentor. Oke, terima kasih. Dari sisi kegiatannya, yang pertama kan konsultasi, kemudian yang dua persiapan penyuluhannya. Ya, apa-apa yang dipersiapkan di dalam penyuluhan. Ya, mungkin ada juga kegiatan koordinasi, karena kegiatannya Ibu Ruth di luar, ya di luar puskesmas. Ya, setelah menyiapkan bahan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi. Nah, yang berikutnya adalah sosialisasinya. Ya, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil judul edukasi atau penyuluhan, sosialisasi, evaluasi yang terakhir adalah sebelum dan sesudah, before and after. Sebelum edukasi berapa besar pengetahuannya, berapa tingkat pengetahuannya. Setelah edukasi meningkat berapa, itu evaluasinya. Ya, semua kegiatan kita harus bisa terukur ya sebelum dan sesudah melaksanakan aktualisasi. Ya, seperti itu Bu Ruth ya. Nanti dilengkapi seperti untuk penugasan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Ruth. Oh, sorry, belum. Ininya keterkaitannya dengan berakhlak ya. Coba di-share ulang, saya lupa. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak. Ya, sudah ini saja. Melakukan oke, sudah ini saja yang ada. Menyiapkan data balita stunting. Nilai melakukan jika ada data yang keliru. Menyiapkan data dengan cermat dan teliti agar tidak. Oh, ini dari sisi akuntabelnya ya. Ya. Jadi menyiapkan data dengan cermat dan teliti dalam menyiapkan data. Ya, menyiapkan data. Oh iya, datanya kan ini. Menyiapkan data balita Bu Ruth ya. Menyiapkan data balita dengan cermat dan teliti. Ya, ditambahi balitanya. Nah, melakukan perbaikan jika ada data balita yang keliru. Ada narasi balitanya. Oke. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini contoh yang kedua, menyiapkan materi dan media edukasi, menyiapkan materi dan media edukasi sesuai dengan kebutuhan. Ini berorientasi pelayanan mestinya ya. Kemudian menyiapkan materi dan media edukasi secara cermat dan penuh tanggung jawab mungkin ya ini. Iya Pak. Ya, penuh tanggung jawab, akuntabel. Ya, itulah narasi-narasi yang diharapkan untuk adik-adik semuanya. Oke, untuk Bu Ruth, di stop Bu Ruth. Sudah. Oke, siapa? Teman-teman selain bidan siapa? Tadi kan dari OPD sudah. Kemudian dari perawat tadi sudah Pak Dedi. Dari bidannya
Sudah. Sekarang Izin Pak, saya nutrisionis terampil Pak. ya. Izin Pak, Menurut saya apa? bukan bidan. Saya nutrisionis terampil. Iya, ya. Jadi yang diukur lilanya tadi siapa? Ibu balita Pak. Oh, ibu balita ya. Saya pikir ibu yang anu tadi, Iya, Pak. ibu Izin. hamil gitu dan. Ya. Oke. Oke. Ya, kalau gitu sekarang dari bidannya dan. Ya, yang bidan. Siapa yang bidan? Supaya contoh-contohnya lebih bervariatif. Kayaknya ada 3 deh bidan kemarin kalau nggak salah ya. Kalau Ibu Febri, oh Ibu Salma, silakan Bu Salma. Ya. Oke, baik siap Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. Iya, ya, silakan. Iya. Keterkaitan antara tahapan kegiatan aktualisasi dengan nilai berakhlak. Isu yang saya angkat kemarin itu rendahnya penggunaan aseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur di Puskesmas Tarifah. Kegiatan yang rencana kegiatan yang saya akan laksanakan yaitu pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan, melapor atau konsultasi ke pimpinan organisasi selaku mentor. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, pertama berorientasi pelayanan, ramah dalam melakukan konsultasi kepada pimpinan organisasi selaku mentor. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab dan jujur dalam menyampaikan bahan rencana kegiatan kepada pimpinan organisasi selaku mentor. Terus, Jelek jaringannya kayaknya. Iya. Yang Ibu Salma ini ya, yang terdiam ini berarti Ibu Salma. Karena saya melihat Pak Dedi ada gerakan, Bu Widya gerak-gerak juga. Terlempar mungkin ya Bu Salma ya. Oke, bisa digantikan yang lain? Silakan yang bersedia. Ya, silakan Ibu Anita. Terima kasih Pak atas kesempatan. Izin share screen. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu dalam rencana aktualisasi
di unit kerja Puskesmas Lawanga dengan isu aktual yang diangkat dan sudah di-ACC oleh mentor, yaitu belum dimanfaatkannya media edukasi audio visual. Masih ini Bu, menu Bu. Belum kelihatan. Mungkin di stop dulu, dibuka filenya. Baru di-share. Dibuka filenya baru di-share. Maaf teman-teman, sudah kelihatan? Masih menu. Belum. Di sini sudah. Di stop dulu, dibuka filenya, baru share. Dibuka dulu filenya Bu Anita. Tadi bisa kok yang pertama. Yang kelompok tadi. Iya. Belum? Sudah? Belum kelihatan. Oh ini. Sudah? Sementara. Oke, sudah. Ya. Minta maaf. Di sini saya akan memaparkan tugas individu tentang rencana kegiatan aktualisasi di unit kerja Puskesmas Lawanga dengan isu aktual yang sudah di-ACC oleh mentor, yaitu belum dimanfaatkannya media edukasi audio visual. Di sini ada kegiatan, tahapan kegiatan, dan keterkaitan substansi mata pelatihan. Kegiatan yang pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah melakukan kontrak waktu pertemuan. Di sini keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan. Saya akan melakukan koordinasi dengan menggunakan waktu di luar jam pelayanan puskesmas secara ramah dan cekatan. Akuntabel, saya akan konsisten terhadap waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian kompeten, saya akan cermat dalam menyusun jadwal pertemuan. Harmonis, saya menghargai waktu yang telah disediakan oleh mentor atau pimpinan untuk bertemu saya. Loyal, saya akan menggunakan tata bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Adaptif, saya akan bersedia menyesuaikan kesepakatan waktu pertemuan dengan waktu kosong mentor atau pimpinan. Kemudian kolaborasi, saya akan membangun kerjasama yang sinergis dengan mentor atau atasan. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan. Berorientasi pelayanan, saya akan berkonsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan tetap mempertahankan prinsip ramah dan kesopanan. Akuntabel, saya akan melaksanakan konsultasi dengan penuh rasa tanggung jawab atas ketersediaan tempat dan waktu yang telah disediakan. Yang kedua, saya akan melaporkan serta menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan aktualisasi dengan penuh rasa jujur dan tanggung jawab. Kompeten, saya akan menyiapkan rancangan bahan sebelum dikonsultasikan dengan terampil dan cermat.
Yang kedua, saya akan menjelaskan isi rancangan kegiatan secara jelas dan terperinci. Harmonis, saya akan terbuka terhadap setiap perbedaan pendapat. Saya akan membangun suasana konsultasi yang kondusif dengan menghargai setiap arahan, nasihat, dan bimbingan yang diberikan. Loyal, saya akan menjaga nama baik pimpinan, baik di dalam maupun di luar konsultasi apapun keputusan yang diberikan. Yang kedua, saya akan mematuhi setiap arahan dan bimbingan yang diberikan, sehingga nantinya bisa melakukan tugas dengan baik. Adaptif, saya akan proaktif dalam menyampaikan setiap rencana kegiatan secara terperinci agar mudah bagi mentor untuk memahami maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Dan saya akan berantusias terhadap setiap masukan yang diberikan oleh mentor atau pimpinan. Kolaboratif, saya akan memberikan kesempatan kepada pimpinan dan staf untuk ikut bersinergi dalam kegiatan. Yang kedua, saya akan menggabungkan hasil konsultasi dengan mentor atau pimpinan terkait rencana kegiatan, sehingga dalam melakukan aktualisasi, saya dapat bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian, pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Berorientasi pelayanan, saya akan menawarkan kepada stakeholder beberapa contoh informasi yang bersifat edukasi penyakit dan informasi kesehatan. Akuntabel, saya akan konsisten terhadap tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat lewat media audiovisual. Kompeten, saya akan membuat kuesioner untuk menentukan isi informasi yang mereka butuhkan. Harmonis, saya akan peduli kepada kebutuhan informasi dan menghargai setiap pendapat yang berbeda. Loyal, saya berkomitmen untuk memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan informasi bagi kesehatan masyarakat. Adaptif, saya akan menyesuaikan kebutuhan edukasi informasi yang diinginkan masyarakat dengan referensi yang saya miliki. Kemudian kolaborasi, saya akan membangun kerjasama yang sinergis dengan masyarakat yang merupakan penerima layanan. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang kedua yaitu menentukan materi sesuai dengan hasil identifikasi. Berorientasi pelayanan, saya akan memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. Akuntabel, saya akan cermat dalam memilih materi informasi dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan informasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Kompeten, saya akan meningkatkan kemampuan saya agar mampu menjawab setiap kebutuhan informasi tersebut. Harmonis, saya akan menghargai setiap ide materi yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial maupun agama. Loyal, saya berkomitmen untuk memilih materi informasi yang sesuai dengan program pemerintah dan tidak mengandung isu SARA. Adaptif, saya akan menentukan materi informasi yang sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi terkini. Kolaboratif, saya akan membangun kerjasama dengan mentor dan rekan staf untuk sama-sama menentukan materi. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat bahan dan mempersiapkan media. Berorientasi pelayanan. Kegiatannya dulu ya. Nanti ini sudah yang terkait dengan berakhlak sudah cukup. Saya ingin tahu kegiatan selanjutnya. Kegiatan dengan tahapannya ya, Bu. Oh iya. Kegiatannya itu membuat ini yang kedua tadi pelaksanaan kegiatannya itu terdiri dari mengidentifikasi kebutuhan informasi, kemudian menentukan materi sesuai dengan hasil, kemudian membuat bahan dan mempersiapkan media, selanjutnya melakukan uji coba dan revisi. Setelah itu masuk ke tahap 3 yaitu evaluasi hasil kegiatan dengan melakukan evaluasi hasil kegiatan kepada stakeholder, kemudian menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan aktualisasi. Demikian Pak, mohon koreksinya. Oke, terima kasih Bu Anita. Ke kegiatan yang ketiga tadi. Oke, stop. Yang ketiga, kegiatan ketiga. Ini Pak, evaluasi hasil.
Ya, oke, stop. Oke, terima kasih Bu Anita. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, aktualisasi itu kegiatannya minimal lebih dari 3. Berarti harus 4. Harus 4. Jadi ditambahkan 1. Bu Anita ini akan membuat layanan informasi tentang kesehatan. Di puskesmas mana, Ibu? Siap, Puskesmas Lawanga, Pak. Lawangan. Oke. Jadi dari sisi persiapan, kemudian mendesain, ya kira-kira layanan yang akan ditayangkan itu modelnya seperti apa, ya. Nah, kemudian kegiatan ketiga menanyakan kepada publik, ya. Kira-kira publik dan orang-orang yang berkompeten, Bu Anita. Jangan hanya masyarakat saja, tapi orang-orang yang berkompeten juga di kesehatan. Nah, kira-kira yang informasi terkini itu apa saja? Ya, nanti pilih informasi yang terkini, 3 informasi dulu sebagai sampel. Misalnya tentang stunting, DM, ya, atau hipertensi misalnya ini kan. Ya, itu informasi referensi tentang itu dicari. Salah satunya persiapan tadi, mencari referensinya. Banyak-banyak nanti diedit, dibentuk, disajikan di model seperti apa, ya, kemudian ditayangkan di televisi ruang tunggu puskesmas, di-linkkan di barcode, di-linkkan kemana, di Instagram dan sebagainya. Itu berikutnya. Kemudian evaluasinya nanti ya dari tayangan TV berapa kali ditayangkan, dari Facebook berapa yang respon, dibuat tabel-tabel gitu evaluasinya. Dari webnya puskesmas berapa yang kemudian dari TikTok misalnya, atau dari yang lainnya gitu ya, dari webnya kesehatan misalnya berapa orangnya. Oh, ternyata masyarakat ini kan ada feedbacknya di situ kan. Iya. Ya, oh, yang feedback itu menghendaki yang ini yang lebih dikehendaki. Ya, tentang ya ini pelayanan-pelayanan promosi kesehatan kan, pelayanan yang ada di puskesmas itu apa, 1 room, informasi terkini 1 room, feedback 1 room gitu. Pakai apa nantinya itu pelayanan informasinya? Pakai Google apa gitu? Tidak. Rencananya Pak, soalnya untuk jaringan di Puskesmas Lawanga kurang bagus. Kadang kalau siang tuh meskipun pakai WiFi tidak stabil. Jadi saya sudah Oh, komunikasikan sama Ibu Kapus, kemungkinan besar akan dibuat dalam bentuk flash disk video. saja, Pak. Iya, Oh, flash video disk. ya. Oh ya. Iya, Ya flash enggak disk. apa-apa video tapi nanti di-link-kan ya. Iya. Bagi di luar Lawanga kalau pas buka linknya, oh ternyata di Lawanga ada promosi, maksudnya pelayanan kegiatan ini. Terus ada informasi-informasi itu, layanan informasi kesehatan kan bukan hanya untuk orang Lawanga gitu ya. Ya unsur IT-nya sih dapat. Gitu ya. Video sih sudah ada unsur IT, tapi untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya di dalam aktualisasi itu harus ada link-linknya ya. Ya, itu. Karena adik-adik adalah anak-anak milenial. Ya, setelah itu gambarannya Bu Anita, kegiatannya Bu Anita, gambarannya seperti itu nanti dituangkan lebih detail lagi. Yang penting perencanaan, mendesain, kemudian harus mendesain, membuatnya video, kemudian membuatkan linknya, ya baru menayangkannya di ruang tunggu, kemudian evaluasi, ya apa, ya responnya gitu ya. Ya, untuk sementara cukup Bu Anita ya. Izin Kalau Pak, ini maaf. sebentar. Dari sisi ininya, berakhlaknya ya, saya lupa. Ya. Sebentar, Ibu Nita mau tanya apa? Saya mau bertanya Pak, soalnya dari beberapa teman yang sudah menampilkan tugas mereka, saya punya agak lain ini Pak. Izin Pak, mohon dikoreksi. Apakah tidak apa-apa? Saya menggunakan kata saya dalam setiap Ah, ya. iya itu sudah saya mau
lupa tadi. Itu Ya, sudah yang saya mau bilang gitu ya. Pak. Ya, jadi adik-adik dihindari kata saya. Makanya misalnya saya akan meminta dan membagikan kuesioner dengan ramah. Langsung meminta dan membagikan kuesioner dengan ramah. Jadi untuk tulisan ilmiah kata saya dihindari. Karena ini tulisan ilmiah. Iya. Ya, itu tadi saya mau sudahi, tapi saya ingat ini yang keterkaitannya dengan berakhlak belum gitu ya. Ya ini sudah, narasinya sudah tepat, meminta dan membagikan kuesioner dengan ramah. Cuman di kegiatan satu kayaknya agak panjang-panjang. Iya, Yang Pak. di kegiatan satu nanti disingkat seperti ini, seperti kegiatan 3 ini ya. Cukup Oh, kalau iya. ini. Oh, iya. Bersikap transparan dan bertanggung jawab atas hasil evaluasi kegiatan, menyiapkan kuesioner cukup tidak panjang tapi sudah menggambarkan bahwa ini kata-kata operasional. Untuk yang kegiatan satu itu kayaknya panjang-panjang tadi, Siap, ya. Pak. Disederhanakan seperti ini. Ya, oke, makasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, masih bisa satu lagi. Ya, silakan Bu Dewi, silakan. Yang raise hand. Terima kasih kesempatannya Pak, izin memaparkan silakan. aktualisasi. Alhamdulillah di tempat saya sudah menyala lampu tadi beberapa menit yang lalu. Saya tadi sudah ketar-ketir, aduh, sudah nggak nyampe ini. Biasa lampu mati signalnya juga ikut mati ya Bapak Ibu ya. Izin sudah kelihatan Pak? Sudah Bu Dewi. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menguraikan kegiatan dengan mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak. Sebelumnya saya sudah konsultasi dengan mentor saya terkait rencana aktualisasi. Jadi kegiatan yang saya akan lakukan yaitu sosialisasi pemberian TPT dengan melakukan intervensi pada pasien TBC dan indeks kasus di wilayah kerja Puskesmas Tokorondo. Rencana kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Hal yang pertama saya lakukan melapor ke mentor. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, berorientasi pelayanan, bersikap ramah dan cekatan saat berkomunikasi. Yang kedua, akuntabilitas, mengatur jadwal konsultasi dengan mentor secara tanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, kompeten, berkonsultasi dengan mentor untuk melaksanakan tugas terbaik. Yang keempat, harmonis, menerima semua masukan dari mentor. Loyal, menjaga nama baik ASN, adaptif, bersikap proaktif dalam melakukan konsultasi. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan kepada mentor berkontribusi dan bekerja sama. Kegiatan yang saya lakukan setelah melapor ke mentor yaitu berkoordinasi dengan pemegang program TBC Dinas Kesehatan terkait intervensi pemberian TPT pada indeks kasus. Nilai berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan, bersikap ramah dan cekatan saat berkonsultasi dan berkoordinasi. Bertanggung jawab dengan saran dan masukan yang diberikan, akuntabilitas, kompeten menindaklanjuti saran dan masukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian harmonis, menciptakan suasana yang nyaman pada saat berkonsultasi dan berkoordinasi. Kemudian loyal, menjaga nama baik ASN, adaptif, bersikap proaktif dalam konsultasi dan koordinasi, serta kolaboratif, memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk berkontribusi dalam aktualisasi. Kemudian
saya akan berkoordinasi dengan dokter puskesmas terkait pemberian terapi TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Dalam nilai berakhlak berorientasi berkoordinasi, akuntabilitas, bertanggung jawab dengan saran dan masukan yang diberikan, menindaklanjuti saran dan masukan dengan sebaik-baiknya, kompeten, menciptakan suasana yang nyaman pada saat konsultasi dan koordinasi. Kemudian bisa dilihat beberapa nilai berakhlak yang saya telah cantumkan di slide-nya. Kegiatan selanjutnya itu menyiapkan data identitas pasien TBC dan indeks kasus yang akan dikunjungi. Terkait dengan berorientasi pelayanan, saya akan melakukan perbaikan data jika ada kekeliruan. Kemudian akuntabel, menyiapkan data dengan cermat dan bertanggung jawab. Kompeten, melaksanakan tugas dan dengan bertanggung jawab. Harmonis, menciptakan suasana yang nyaman pada saat proses pendataan indeks kasus dengan pasien ataupun keluarga pasien. Loyal, menjaga nama baik ASN, serta bersikap proaktif dalam penyediaan data. Kemudian saya akan mengatur jadwal kunjungan rumah dengan pasien. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, bersikap ramah dan sopan saat membuat jadwal kunjungan dengan pasien. Akuntabel, bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan, harmonis, menciptakan suasana yang nyaman pada saat membuat jadwal kunjungan dengan pasien. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan bahan sosialisasi. Saya akan mencari materi sosialisasi dan pembuatan leaflet TPT terkait rencana pemberian sosialisasi kepada pasien dan indeks kasus. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, cekatan dalam mengambil referensi yang relevan, akuntabel, bertanggung jawab atas referensi yang didapatkan, mencari referensi sesuai dengan materi dan topoksi penulis, kompeten, menjaga nama baik ASN, loyal, serta bersikap proaktif dalam membuat leaflet. Kemudian, kegiatan yang saya lakukan setelah mencari materi, melakukan sosialisasi pemberian TPT pada pasien TBC dan indeks kasus. Yang pertama, pembagian lembar pengukuran pretest. Jadi, kegiatan yang saya lakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan pasien tentang TPT. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, berorientasi pelayanan, melakukan pembagian lembar pengukuran pretest dengan ramah. Kemudian bertanggung jawab atas setiap pertanyaan yang diberikan, akuntabel, memberikan pertanyaan sesuai dengan materi dan kebutuhan, kompeten, menjaga nama baik ASN, loyal, serta tidak membeda-bedakan responden saat melakukan pretest. Keterkaitan dengan harmonis. Kemudian saya akan melakukan sosialisasi pemberian TPT dengan media leaflet. Keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, memahami kebutuhan pasien, berorientasi pelayanan, bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi, akuntabel, memberikan sosialisasi sesuai dengan kompetensi, kompeten, menyampaikan sosialisasi dengan ramah, harmonis, serta bersikap proaktif dalam pemberian sosialisasi. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan dokter terkait pemberian TPT, karena bekerjasama dengan dokter ini merupakan salah satu lingkup dokter, yaitu dalam pemberian obat. Jadi saya mengambil kolaboratifnya bekerja sama dengan dokter. Kemudian untuk kegiatan keempat yaitu evaluasi kegiatan sosialisasi, penilaian lembar pengukuran post-test, yaitu melakukan pembagian lembar pengukuran post-test dengan ramah, berorientasi pelayanan, bertanggung jawab atas setiap pertanyaan yang diberikan, akuntabel, memberikan pertanyaan sesuai dengan materi dan kebutuhan, serta menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak yang terkait. Kemudian kegiatan yang saya lakukan selanjutnya yaitu pemberian TPT pada indeks kasus. Jadi pemberian TPT ini dilakukan pada indeks kasus atau kontak pasien TBC, baik kontak erat ataupun kontak serumah. Nilai-nilai keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, bersikap ramah terampil dalam pemberian TPT, berorientasi pelayanan, bertanggung jawab dalam pemberian TPT, akuntabel, melakukan pemberian TPT sesuai SOP, kompeten, menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalin kepercayaan dengan pasien dalam pemberian TPT, menjaga nama baik ASN, loyal, serta melakukan pelaporan hasil pemeriksaan kontak di aplikasi sistem
tuberkulosis atau SITB adaptif dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kesediaan TPT dan dokter dalam pemberian terapi kolaboratif. Saya rasa cukup sekian, Pak, pemaparan rencana aktualisasi. Lebih dan Terima kasih Bu Dewi, ya, terima kasih banyak. Dikasih ke atas ke judul. izin. Oke. Sosialisasi pemberian TPT. Jadi ini kan istilah pertama Bu Dewi. Jadi kalau istilah pertama harus dipanjangkan, ya. Ya, Pak. Ya, harus dipanjangkan. Apa TPT? Terapi pemberian tuberkulosis. Terapi. Jadi nanti di persiapan-persiapannya menggunakan persiapan untuk TPT, terapi pemberian tuberkulosis, gitu ya. Ya, apa-apa terapi yang diberikan itu dijelaskan di tahapannya. Bentuk terapinya seperti apa? Coba kita lihat yang kegiatan kedua. Ya, ini saya matikan video karena unstable. Kegiatan kedua. Ya, ini pemberian bahan sosialis pembuatan. Nah, ini nanti dijelaskan di kegiatan 2 itu. Pembuatan bahannya itu model terapi seperti apa, ya? Iya, Pak. Terapinya. Kemudian sosialisasinya. Jadi kalau boleh cerita kegiatan terapi untuk penderita itu gimana coba yang akan dilakukan? Coba cerita. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Jadi ada kebijakan baru dari program TBC, yaitu pemberian TPT atau terapi pemberian tuberkulosis. Jadi bukan hanya pasien yang akan diobati, tapi juga kontak erat ataupun keluarga kontak pasien sudah ada obatnya, Pak. Jadi di untuk sini keluarga pasien, orang yang dekat dengan yang sakit. baik itu keluarga ataupun kontak erat. Jadi kontak erat itu yang berhubungan langsung dengan pasien. Jadi di situ kebijakannya dari program TBC, kita harus memberikan terapi pencegahan tuberkulosis untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi sebelum terjadinya penyakit itu, baik pasien ataupun keluarga yang tidak mempunyai gejala, dia tetap diberikan TPT tersebut, Pak. Oke, jadi kegiatannya Bu Dewi ini penyiapan bahan, ya apa saja yang dibutuhkan untuk edukasi terhadap keluarga pasien supaya menjalankan program TPT ini. Terus Ibu Dewi harus menambahkan satu kegiatan setelah sosialisasi. Ya, penerapannya di lapangan seperti apa? Mungkin ambil sampel 1-2 pasien ke rumahnya, mungkin dari sisi sanitasinya, edukasi kepada keluarga pasien. Selain di puskesmas juga ada namanya jemput bola. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya sesuai yang Ibu Dewi ceritakan tadi. Pertama menyiapkan orangnya dulu, kemudian mengambil sampelnya, kemudian mengedukasinya, kemudian memberikan obatnya, gitu ya. Ya, kemudian terakhir dievaluasi apakah mereka patuh dengan yang diberikan oleh Bu Dewi. Misalnya dari 10 orang, berapa yang patuh? Yang tadinya belum ada, maksudnya yang tadinya yang ngerti dengan TPT ini hanya 1 pasien, 2 pasien dari 10 pasien. Setelah edukasi, kemudian memberikan pelayanan,
perawatan TBC, ternyata mereka yang patuh jadi 6. Jadi 7, tidak harus 100% Bapak Ibu ya. Di dalam aktualisasi itu tidak harus 100%, karena waktunya kita hanya sebulan. Ya seperti yang layanan informasi, dibatasi berapa informasi yang terbesar, yang mestinya kejadian-kejadian klinik yang ada di puskesmas yang terbesar, itulah yang diinformasikan. Begitu juga Bu Dewi nanti ya. Kepatuhan dari, misalnya dari evaluasi dari sisi pemahaman, meningkat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari sisi kepatuhan, itu evaluasinya. Dari yang tidak jadi yang patuh baru 6, yang 4 belum. Nanti dijabarkan di pembahasan, nggak patuhnya 4 ini kenapa. Jadi Bapak Ibu jangan terobsesi dengan hasil 100%. Nggak mungkin ya. 1 bulan 100% itu nggak mungkin ya. 20-30% kenaikannya itu sudah bagus. Ya, apalagi tema-tema tertentu ya. Ya, tema-tema tertentu itu syukur-syukur kalau ada orang misalnya membuat penggunaan masker. Untung-untung ada yang mau walaupun naik 10-20% gitu ya. Ya tergantung tema yang kita buat. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, bukan hanya untuk Bu Dewi. Nah, misalnya kewajiban memakai masker di puskesmas. Ya tadinya hanya 60%. Setelah diedukasi, setelah diterbitkan surat keputusan bagi pasien harus pakai masker, ada juga yang masih melanggar itu. Nggak bisa 100%. Dari 60 jadi 80%. Yang 20 ada yang namanya diaktualisasi itu rencana tindak lanjut. Melanjutkan pasien yang masih bandel gitu, misalnya seperti itu. Misalnya kegiatan lainnya dilanjutkan, menuntaskan 2 orang yang belum paham terhadap edukasi saya, melanjutkan 3 orang yang belum paham, itu di rencana tindak lanjut di aktualisasinya nanti. Nah, untuk nilai-nilai berakhlaknya sudah oke ya, tanggung jawab. Ini narasinya nggak panjang tapi sudah mewakili antara panduan perilaku dengan tahapan kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu boleh juga. Bu Anita tadi juga boleh. Pak Dedi juga boleh yang pertama ya, yang lain-lain panjang-panjang disederhanakan. Oke, di stop Pak Bu Dewi. Ya, terima kasih masukannya Pak. Ya. Oke, dari beberapa penayangan Ibu Widya, Bu Anita, Bu Dewi, Pak Dedi ya. Bu Ruth tadi ya. Kemudian ya Bu Ruth, Bu Salma ya tadi juga. Memberikan pembelajaran bagi kita, intinya yang pertama adalah keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan tahapan kegiatan adalah bahasa operasional, bukan bahasa panduan perilaku. Kemudian narasinya nggak boleh panjang-panjang. Dari sisi aktualisasinya, aktualisasi itu harus action. Ya, harus ada evaluasi before and after. Sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, sehingga aktualisasi kita terukur. Ya, kalau input data apa yang sudah diinput? Tahunankah, bulanankah, atau harian? Nah, tahun 2002kah yang diinput? Atau bulan berapa selama saya menjadi CPNS? Ya, itu semua batasan-batasan karena waktunya kita hanya 1 bulan. Oke, sebelum saya tutup ada kegiatan yang terakhir. Penugasan untuk Bapak Ibu semuanya adalah learning journal. Ya, learning journal ini hanya 1 halaman saja, isinya pokok-pokok pikiran dan penerapan ya. Learning journal itu berisi pokok-pokok pikiran. Apa isinya adalah inti daripada agenda 2, inti dari pembelajaran agenda 2. Ya. Sedangkan
penerapan adalah bagaimana nilai berakhlak itu saya terapkan di kantor saya. Pekerjaan hari-hari waktu Bapak Ibu pertama kali menceritakan saya di diskusi bagaimana contoh keterkaitan pekerjaan saya dengan nilai berakhlak. Contoh pekerjaan saya dengan akuntabel itu penerapan, ya. Nilai yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu. Untuk pokok-pokok pikiran itu inti pembelajaran agenda 2 yaitu berakhlak juga. Ya, bisa dipahami untuk penugasan learning journal Bapak Ibu? Siap, bisa. Ya, kalau memang sudah dipahami, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di dalam mengerjakan penugasan-penugasan dan dipresentasikan pada hari ini untuk penguatan-penguatan penulisan adik-adik di rancangan aktualisasi. Ya. Walaupun di agenda 2 ini memang fokusnya di keterkaitan antara nilai-nilai dengan tahapan kegiatan, akan tetapi biasa Bapak juga menyarankan, ya, tidak mewajibkan, menyarankan hal-hal yang bisa dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan aktualisasi yang sudah ditulis. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama menemani Bapak Ibu di pembelajaran agenda 2. Terima kasih banyak Bu Muli yang fasilitasi pembelajaran ini. Dan waktu saya kembalikan ke Bu Muli selaku evaluator. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ade. Sebelumnya saya persilakan kepada teman dulu untuk menutup laporan untuk penutupan. Silakan. Ketua Aba duduk siap gerak. Lapor peserta Laskar Angkatan 43 golongan 2 kelompok 1 Kabupaten Poso berjumlah 11 orang selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan saya terima, istirahatkan, akhiri dengan doa. Tempat gerak. Mari kita tutup agenda 2 ini dengan doa. Dan saya akan memimpin secara iman Kristiani. Teman-teman lain disilakan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menyelesaikan pembelajaran agenda 2. Kiranya apa yang telah dijelaskan oleh pemateri kami dapat kami praktekkan, dapat kami gunakan dan bermanfaat bagi kami ke depan dalam menyusun rancangan aktualisasi. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah selesai dan kami akan tutup pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, baik teman-teman sekalian. Demikian tadi pembelajaran agenda 2 kita. Insya Allah besok kita ketemu lagi lanjut. Kepada Pak Yamin kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah jaringan mendukung Pak ya dari Morowali Utara. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Boleh di stop recordingnya. Jangan lupa untuk mengupload di akun YouTube recordingnya. Dan saya harap untuk